sudah dekok ini menghadang, berhenti di jalan depan masjid, lalu keluar orang-orang yang berbadan tegap, spek dan sterek, ini langsung mencengkiwing dan mencangking leher kerah baju saya dan memukuli saya berkali-kali, menyeret kami dari rumah, ya dari depan jalan itu ke rumah kosong, di rumah entah siapa di situ. Kami diinterogasi seolah-olah kami sebagai penjahat besar, dan saudara Bambang Permadi ini nantang-nantang akan membawa saya sebagai korban dibawa ke Polres Pati atau akan dibawa ke Polsek Gabus, yang intinya kami disuruh menyediakan 86, ya, biar kasus ini tidak diteliti dan sebagainya. Bambang Permadi seolah-olah memotret-motret saya gitu, terus mengambil semua dompet dan seluruh berkas saya, juga mengambil tas, 3 handphone saya. Di TKP dia mengintimidasi saya dengan kata-kata kasar dan tidak mengenakkan, dan memberi saran, bojo iku ora usah digawa nang ndi-ndi. Wong lanang iki tanggung jawab, ora oleh nang kuburan-kuburan. Ya, wong lanang kuwi tanggung jawab luru duit, ora lontang-lantung nang kuburan-kuburan nganggur. Kata-kata Bambang Permadi ini menyiratkan bahwa ada hubungan khusus, ya, kuatnya ada hubungan khusus saksinya masyarakat, walaupun dia pukir tidak mengakui tidak ada hubungan khusus, malah semakin menguatkan adanya hubungan khusus antara Bambang Permadi dengan Indah Wayu Widiawati, karena dua-duanya ini pemain yang handal, maka pembuktiannya jadi sulit. Apakah kepolisian sepolres Pati tidak bisa mengamankan dan menangkap Indah Wayu Widiawati dan menangkap Bambang Permadi? Ini adalah permasalahan. Jadi terus saudara Bambang Permadi mengatakan bojo ditukokno, pentolan bakso dikeloni menengahi telek-telek dan lain sebagainya, yang pada intinya bahwa lalu ngebel kepada seseorang, dan orang banyak datang, ya, preman-preman diantaranya saya kenal adalah Yanto dan Besut, ya, Besut yaitu pokoknya tukang ojek di wilayah Gabus. Sut, Indah bawa ke rumah emak gitu, Indah bawa nungguin emak, dan gitu kata-katanya seperti itu. Maka atas kejadian ini kami sudah menyampaikan kepada Propam Polres Pati bahwa kuat dugaan adalah laki-laki atas nama Bambang Permadi ini bermain kasus atau melakukan kriminalisasi, menculik dan membawa kabur anak dan istri korban untuk dijadikan borek mainan mafia, agar supaya suaminya menebus dengan sejumlah uang, kalau tidak maka akan diperkarakan dan sebagainya. Tentu kami menampik itu karena kami tidak pernah menjual dan memberikan anak di istri orang kepada orang lain. Ini adalah konspirasi jahat, ini adalah konspirasi besar yang dilakukan oleh sindikat jaringan bajingan mafia di wilayah Gabus dan Tambak Romo. Jadi kami meminta Mabes Polri langsung turun meneliti keterlibatan oknum-oknum, ya, mungkin permainan di sini adalah terlibatan oknum polisi waktu itu Suwandi yang tugas di Polsek Gabus dan Suwarno yang tugas di Polsek Gabus, waktu itu masih ada Anwar, juga oknum-oknum polisi di Polsek Tambak Romo yang terlibat di dalam men-setting dan mengetahui adanya kejadian ini. Maka atas kejadian ini korban meminta melaporkan kepada Mabes Polri agar menyelidiki penyidik juga yang saat itu, ya, terlibat di dalam men-setting kasus ini. Di antaranya waktu itu ada kejadian ini ada kaitannya dengan Polsek Winong, yaitu Subur Cahyono Weknyo dan Dio waktu itu juga Soeharto, yang sudah kami melaporkan kasus ini di Polsek Winong, namun tidak digubris atau tidak diterima dan diabaikan begitu saja. Maka kami meminta dari nol, Polsek Winong bekerja keras, Polsek Gabus dan Polsek Tambak Romo untuk berkoordinasi di dalam upaya penegakan hukum dan menyelesaikan kasus ini. Dan atas kejadian ini korban pula sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian, baik ke Propam, Mabes Polri dan kepada Kapolri.
Namun hingga sekarang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaiannya, bahwa kasus dan upaya asimilasi rehabilitasi terhadap korban akibat teror, intimidasi, dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ini dan keluarganya ini akan dilakukan penilaian atau evaluasi apakah laporan itu masuk di kriminal pidana atau tidak. Laporannya dari nol, bahwa korban meminta agar kasus ini diselidiki secara serius dan dibongkar total, ya, sindikat mafianya yang membackingi siapa, yang terlibat menculik siapa, atas motif apa, dan semua kejahatan ini bisa diungkap, dan penculikan atas ibu dan anak ini dapat dilakukan penyelidikan secara berlanjut. Dugaan sementara jelas adalah sudah adanya hubungan khusus, ya, hubungan sindikasi maupun hubungan mesum antara IWW dengan Bambang Permadi. Artinya bahwa sudah lama menjalin asmara mendalam antara IWW dengan oknum polisi ini setelah berselingkuh. Ya, dugaan pertemuannya adalah waktu mengisikan STNK di Samsat, dan ketemuannya adalah di Samsat waktu itu. Lalu karena mereka saling tertarik, merekayasa penculikan atas saudari IWW dan meminta tebusan untuk upaya penguasaan terhadap warisan atau harta benda korban, dan memeras suami korban untuk menebus kepada Sri Tomo. Waktu itu kita meneliti Sri Tomo meminta uang senilai 600 juta untuk pembebasan saudari IWW. Yang disebut secara jelas minta 600 juta, yaitu disuruh menjual kampung atau karas korban yang sebelah Suwosadio gitu kata-katanya. Dan memang ini adalah sindikat besar, keterlibatan kepala sekolah atas nama Supawatin dan dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo ini harus dikembangkan. Kami juga sudah menunjuk kuasa insiden atas nama Bunda Hartini dari KUB Kegiatan Usaha Bersama Arim Tauler ini secara sosial dan pro bono. Kami mengucapkan terima kasih sekali, sudah beberapa tahun didampingi oleh Ibu. Harapan besar kami kasus ini dan rekayasa akal-akal ini dapat ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat kami akan mensubstitusikan, Ibunda Hartini akan mensubstitusikan kasus ini kepada Kakanda Utuh Triantoro Nugroho untuk mendampingi kami, dan di dalam MOU kami sudah berkenan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan ini kita akan mendapatkan bantuan lagi bagaimana mengusut dan mengungkap kronologi sindikasi ini, bahwa saudari IWW selama ini bermain watak. Kami hanya menuntut keadilan, Pak. Kami menuntut agar saudara Bambang Permadi ini dituntut secara hukum, dan saudara Indah Wahyu Widiawati ini juga dituntut secara hukum. Ini satu paket. Dugaan yang overspell sudah lenyap hilang terserah, perjinaan hilang terserah, tapi ini adalah konspirasi jahat, permufakatan jahat yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan Indah Wahyu Widiawati ini harus dituntut secara tuntas. Hanya dituntaskan oleh Polres Pati karena masih menggantung. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus perdata lainnya bisa dikembangkan oleh subunit khusus, dan terima kasih atas kerjasamanya dari Paminal, ya, Paminal Polres Pati, Pak Sahrul dan Bapak Kasturi, juga Pak Pur satu tadi, dan tim-tim lainnya yang sudah datang ke rumah kami dan memberi penelitian. Terima kasih kepada Propam Polres Pati atas tanggapannya dan bantuannya selama ini, walaupun kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum selesai selama 10 tahun berjalan. Juga terima kasih kepada Inspektorat Pati, kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo, Bapak Bupati Pati dan BKD. Cuma permasalahan kita adalah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Ini harus dipokrol. Juga terima kasih juga kepada Polda Jawa Tengah, kepada Bapak Kapolri, kepada Mensesnek yang memberi jawaban, Menko Polhukam. Terima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah pernah membantu kami. Terima kasih kepada Ombudsman RI, Bu Leli Pelitasari Subekti, kepada Komnas HAM,
Kompolnas, Kapolri, Itwasum Mabes Polri, kepada Ses Kompolnas, Kadif Propam Polri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati Polda Jawa Tengah, dan Polsek terkait, dan semua sudah bekerja keras, hanya saja upaya penyelesaiannya sampai sekarang belum ada. Maka kami minta ada ketelitian lagi, karena Polda Jawa Tengah sudah menghimbau kami dan meminta kami untuk melakukan proses ulang pra-peradilan, entah itu pra-peradilan itu dilakukan di tingkat polsek ataupun pra-peradilan itu di pengadilan. Maka nanti saya akan menyampaikan semua keterangan ini kepada Bapak Utuh Nugroho Triantoro ya. Atas kasus ini harus diselidiki secara tuntas, yaitu keterlibatan mafia, kejadian jatan ras di Mojolawaran Gabus, kejadian penculikan, perampasan dan kidnapping, terus kejadian pencurian penggelapan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati, penipuan yang dilakukan Indah Wayu Widiawati kepada saya, penerlantaran alas hak insentif tunjangan gaji, penerlantaran birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dan kasus-kasus persekusi atau percobaan pembunuhan untuk menghilangkan bukti yang dilakukan oleh sindikat-sindikat mafia di Dinas Pendidikan Tambak Romo, Suroso CS, kepada kami, dan keterlibatan lainnya yang diduga kuat adalah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud. Kami meminta agar kasus ini segera dikembangkan dan meminta agar Polres Pati serius untuk mendalami kasus ini dan segera menangkap Indah Wayu Widiawati untuk dijadikan sebagai tersangka utama. Ini sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama semua pihak ini menjadi pendulum awal dan terselesaikannya kasus ini. Kami juga memberi kesempatan hak jawab kepada siapa yang mungkin bisa menambah keterangan, diantaranya nanti bisa Anda tanya tentang kesaksian tersebut kepada Saudara Sodik, ya, Blingi Jati, kepada Warsito, sekarang Sugian, kawin dengan Bu Harti, terus Saudara Suwawi, Gunung Panti, Saudara Sri atau Endang, ya, kepada Sri Mulyani atau Endang di Godo, dan lingkup lainnya yang minta keterangan tersebut. Ibu Pita, guru SD Gunung Panti, dan yang lain sebagainya. Kami hanya meminta, hal ini sifatnya meminta, memohon agar tidak ada sesuatu kesalahpahaman yang sifatnya panjang, maka kami setidaknya bisa mendapatkan keterangan dan bukti-bukti khusus untuk penyelesaian kasus di mana Indah Wayu Widiawati ini bisa ditetapkan menjadi tersangka utama di dalam perkara-perkara pencurian, penipuan, dan aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan bersama-sama dengan atasannya, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Kami meminta kepolisian serius di dalam mengembangkan kasus ini karena ini adalah kasus sindikat. Tentu kami tidak mampu untuk menyampaikan sendiri. Kami juga terima kasih kepada Humas Polres Pati yang selama ini mendengarkan keluh kesah kami, walaupun toh sampai sekarang kami mungkin secara motorik atau dinamis tidak bisa mendatangi karena satu dan lain hal. Yang bisa adalah Polres Pati jemput bola untuk mendatangi di markas kami, datang ke rumah kami, memberi pertanyaan kepada kami dan bertanya kepada nomor telepon yang sudah saya sampaikan secara terbuka, dan akan bagaimana penyelesaiannya tentu kami mempersilahkan semuanya ini berjalan sesuai dengan koridor, karena ini kasus besar, yaitu kasus ini juga terjadi di Magelang, yaitu di Tempuran, di Papan Perwakilan Seksari Tempuran Magelang, yang pelakunya yang sama, persekutornya adalah Muhammad Solikin atau Mamoh. Ini memperlakukan istri saya sebagai alat untuk menjerat leher saya. Sejak perkawinan juga saudara Mamoh ini yang mengotai diduga kuat adalah bekerja sama dengan ibunya, yaitu Siti Aisyah.
Jadi kami kawin juga dijerat seperti ini, lalu kami diceraikan juga dijerat dengan perkara serupa. Ini selain perkara keluarga, kami minta kepolisian ini serius di dalam mengungkap kasus persekusi atau penculikan ini murni adalah kriminal pidana, sehingga beberapa pihak ini tidak lagi sanksi atau heran. Jadi yang lainnya, supaya hak-hak asasi ini tidak hanya menjadi kata-kata mutiara, dan hendaknya semua pihak ini secara sungguh-sungguh ya, secara supaya objektif mempertanyakan secara serius apa yang bisa dilakukan dalam hal presisi sebagaimana diundangkan oleh Kapolri, yaitu kasus presisi itu biaya sendiri atau presisi itu melihat kasus itu apa adanya, yang ujung simpulnya adalah berkaitan dengan beratnya biaya buka meja atau biaya perkara yang disampaikan oleh masyarakat ini, yang terbebani, yang dibebankan kepada yang terpihak ini tadi sesuai dengan putusan yang meliputi ongkos becak, ongkos udut, ongkos taksi, dan ongkos makan dan sebagainya, uang sumpah dan uang daftar kasus, dan biaya yang tentu ditentukan oleh jumlahnya oleh jaksa. Hendaklah ini betul-betul kasus ini menjadi tuntutan yang jumlahnya adalah bisa disesuaikan. Maka dalam hal ini kami menyampaikan ini tidak ada ujung pangkalnya jika tidak kita lihat dari penelitian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1987, perlu pembuktian dan perkembangan, karena faktor dari penyelesaian kasus ini adalah ada kaitannya dengan separation of power. Jadi ada pemilahan atau ada isolasi ekstrim salah satu organ terhadap organ lain yang harusnya ditinggalkan. Jadi ada piutang tertentu yang harus dipilah ya, dalam di audito, karena negara-negara hukum dan tidak mengenal kehendak seseorang yang menentukan, tetapi atas penelusuran bersama baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan harus sharing of power yang dilibatkan pada dalam rangka organisasi instansi penegakan hukum yang bersumber pada wewenang-wewenang tadi dari instansi masing-masing, dan perkembangannya ini perlu adanya tuntutan lanjutan, di mana ketentuan-ketentuan hukum positif itu harus dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila ketentuan-ketentuan hukum proaktif itu tidak dipatuhi, maka artinya hukum-hukum ini menjadi kosong. Jadi masalah faktor fungsi-fungsi organisasi ini kami masih menghormati, baik instansi penegakan hukum dan instansi dinas. Sumber utama daripada status pokok pemenang dari instansi masing-masing ini kami masih menghormati bagaimana peran fungsinya dan perkembangannya. Untuk sementara tersangka dalam hal IWW ini boleh didampingi oleh penasihat hukum, tetapi penasihat hukum sifatnya hanya melihat dan menerangkan apa yang bisa diterangkan dan diperbolehkan, menghindari belum sampai kepada pembelaan, tetapi sifatnya mendampingi interogasi, hanya diperbolehkan di luar dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan atau yang lainnya, karena ketentuan hukum positif ini baru dilaksanakan secara satu arah, maka tidak boleh serta-merta instansi dalam hal ini kepolisian itu kok membuat keputusan tidak ada atau tidak. Kata-kata tidak ada atau tidak itu tadi menjadi keterangan nanti setelah naik ke meja, tidak ke permukaan mengatakan oh tidak bisa, tidak seperti itu. Maka asas-asas ex-penpres ini menyangkut ya, ex-penpres itu menyangkut fungsi kepolisian dan peradilan ini tidak dikepras di tengah jalan di dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Maka alih peran fungsi kepolisian ini untuk sementara bisa dilakukan kejaksaan. Namun di kejaksaan karena
itu sifatnya pemberitahuan dan belum ada lempar bola yang bisa mengubah mengubah daripada tuntutan, maka sesuai dengan asas-asas Undang-Undang Nomor 14 1970 bahwa ketentuan acara hukum pidana ini harus jelas, tuntas, tanpa sisa atau hanya menjadi offshoring ditampung begitu saja. Selanjutnya adalah mengenai hal-hal baru atau temuan baru atau ketentuan lain yang diperbarui pengaturannya, seperti Skep Kapolri tentang prinsip presisi itu tadi, maju di dalam pelaksanaan hukum negara, akan bagaimana kami akan meminta petunjuk kepada Polsek dalam hal penegakan hukum di dalam bentuk penyelidikan, cara penyelidikan harus memberi arah yang jelas untuk maju presisi promotor atau presisi sebagaimana dimaksudkan, yaitu adil, tertib, tentram, dan dinamis. Adapun kekurangan di dalam pelaksanaan tata acara hukum pidana yang namanya sudah kami majukan dalam hal fungsi tadi, kami masukkan di dalam hukum acara yang baru, yaitu fungsi sarana penunjang penyelidikan dan penyidikan harus memberi arah petunjuk bagi masyarakat untuk dapat berperan serta atau berpartisipasi di dalam rangka penegakan hukum yang maju, dinamis, adil, tertib, dan berwibawa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya adalah masalah organisasi instansi tadi yang masih saling berkelindan, bersumber pada status pokok wewenang dari instansi masing-masing yang mempunyai perkembangan sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 perlu pengembangan. Karena apa? Baik kepolisian maupun kejaksaan ini harus komunikasi dan sharing of power untuk melebarkan sayap pada komisariat di dalam rangka penemuan yang lebih mendekatkan pada integrasi, pada strafrecht tapping atau konektivitas atau pengadilan konektivitas yang memudahkan pelaksanaan pengawasan di dalam konsolidasi ekstrim atau peningkatan pengungkapan di dalam destinasi of power. Walaupun apabila ketentuan hukum positif ini itu dikosongkan atau falsekan, bagaimanapun juga kami menuntut adanya ketentuan hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Supaya apa? Dapat menemukan tersangka, pola, motif, modus, dan pelengkap daripada penelitian dan penyidikan dan penuntasan kasus persekusi, arogansi, aksi brutal, kejahatan ras, anarkis, premanisme, pemerasan yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, dan preman atau kroni-kroninya di Jalan Mojolawaran Gabus pada tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 malam. Kami betul-betul ketinggalan kereta karena sampai sekarang kasus ini adalah 11, yaitu pada jam 11 malam, tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Jadi jam 2 itu Saudara Besut dan Saudari Wiwi ini pulang ke rumah mengambil semua benda barang berharga dan dibawa kabur. Sampai sekarang kasus ini belum dapat diselesaikan. Demikian penjelasan kami panjang lebar, yang jelas saya tidak ngawur. Saya memakai aturan, undang-undang, juga pakai KUHP dan KUHAP. Ketentuan-ketentuan ini yang saya baca juga saya pakai psikologi massa. Saya juga mengikuti ketentuan praktek perkara perdata. Juga kami juga memakai filsafat manusia, bagaimana manusia itu harus bersikap. Kami juga memakai acuan yang mana adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini jadi tidak saya artinya saya ngawur, itu tidak. Yang jelas ini adalah menjadi bagian khusus integral di dalam saya mengikuti proses, dan sehingga hal-hal tertentu mungkin Anda bisa bertanya, Itu dulu, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan kasus ini bisa segera dituntaskan
tidak dalam arti kasus ini dibiarkan begitu saja dan berkepanjangan. Saya minta ketegasan daripada yang berwajib untuk mengungkap kasus sindikat jaringan jatan ras di wilayah Gabus dan minta kasus penculikan, perampasan dan aksi brutal, arogan, anarkis, intimidasi, teror, pemerasan, membawa kabur, membawa lari anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati pada 2011 itu diungkap, diproses hukum secara adil dan pelaku-pelaku dapat dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian saya sampaikan, saya Sholeh Gulati adalah korban daripada persekusi yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Brigjen Bambang Permadi, di mana Bambang Permadi ini kok kesannya kayak kebal hukum dan tidak bisa dituntut secara hukum. Ini bagaimana hukum ini, bagaimana kok tajamnya ke bawah dan tumpul ke atas, tidak bisa transparan dan tidak adil. Kami meminta Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Presiden RI, dan juga pembuat peraturan perundang-undangan di antara DPR RI, Kompolnas, Ombudsman RI, dan semua pihak-pihak untuk membantu kami bagaimana penuntasan kasus daripada penculikan, perampasan, dan aksi mesum, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, membawa kabur anak dan istri seorang lain secara sewenang-wenang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi ini dapat diungkap, pelaku-pelaku lainnya dapat ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian saya sampaikan, saya Sholeh Gulati, SAG SPD, mantan guru SMP yang tidak kankat dan mantan guru MA PPKP Darul Ma'la dan mantan guru SMK Permata Nusantara Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.